Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam semangat pagi penuh harapan. Selamat datang di channel Charger Kehidupan. Charger itu casan, pengecas, pengisi power, pengisi energi, pengisi daya hidup manusia. Bersama saya Imron Wong, seorang life advisor, penasehat kehidupan Anda. Saya terus doakan semoga Anda semua baik-baik saja, lebih baik, dan terus semakin membaik ya. Amin. Oke, guys, mengawali sesi pembukaan ini, saya sebut ini adalah sesi pembukaan preambul, mukadimah, apapun sebutannya gitu ya. Ini adalah video konten pertama saya di channel Charger Kehidupan yang akan saya desain sebagai pembelajaran life skill training ya, pelatihan keterampilan kehidupan begitu, yang seringkali tidak kita dapatkan di bangku-bangku sekolah dan kuliah ya, edukasi formal begitu ya. Dan karena ini video nanti akan channel ini akan berisi banyak konten video edukasi praktis itu gitu ya, makanya saya butuh membuka satu cakrawala berpikir Anda dan saya, kita semua gitu. Apa gunanya channel ini? Charger apa yang dimaksud gitu ya? Makanya saya ingin mengawali sesi ini dengan satu pertanyaan yang kecil saja sebenarnya. Sudahkah Anda ngecas diri sendiri hari ini? Saya ulangi. Sudahkah Anda ngecas diri sendiri hari ini? Nah lo, pusing, bingung, confused, terkejut, apalagi? Ya? Masuk akal guys. Kenapa? Karena mungkin Anda nggak pernah dengar pertanyaan ini gitu ya. Kenapa Anda dan saya dan banyak orang di luar sana yang mereka tahu, yang kita tahu selama ini ngecas tuh ya smartphone, Android, handphone ya, iPhone, laptop, mungkin mobil, mungkin motor listrik dan seterusnya. Itu yang kita tahu selama ini dicas gitu ya. Center itu butuh dicas gitu ya. Makanya karena pentingnya perangkat-perangkat itu, barangkali setiap hari bahkan kita melek mata gitu, bangun tidur langsung cari charger gitu. Kenapa? Ya Anda dan saya pasti tahu ya, kalau sampai perangkat-perangkat tadi yang saya sebut itu ya, baterainya low atau apalagi drop begitu, kan bisa terganggu ya kan, bisa terganggu. Misalnya perangkatnya jadi panas ya kan, koneksi jaringan atau jaringan internet jadi lemot sekali, greget bahkan gitu ya, atau bisa hang ya kan, atau bisa nge-flash, atau bahkan bisa mati tiba-tiba begitu guys, bisa mati mendadak, betul ya. Nah itu kenapa? Ya karena mereka hidup, dan untuk hidup mereka butuh daya, butuh power, butuh energi untuk hidup ya, harus listrik gitu. Kalau tidak ada baterainya ya tidak hidup. Iya guys ya, sesimpel itu. Itu yang selama ini kita tahu. Nah sekarang saya ingin bertanya, sudahkah Anda ngecas diri sendiri hari ini? Ya, bingung kan? Terkejut mungkin gitu ya. Saking kagetnya, terkejutnya jadi terkejut gitu. Kenapa? Mungkin banyak orang di luar sana tidak menyadari bahwa diri sendiri itu juga butuh dicas gitu guys. Nah ini yang menarik dalam konteks memprihatinkan gitu. Guys, segala sesuatu yang hidup pasti butuh power, butuh daya, butuh energi untuk menghidupkannya. Logika paling sederhananya seperti itu gitu. Jadi kalau Anda dan saya adalah makhluk hidup, tentu butuh dicas setiap hari gitu loh. Supaya apa? Ya supaya mirip seperti perangkat-perangkat tadi gitu. Coba Anda lihat samping kanan, kiri, depan, belakang, pojok kanan, pojok kiri ya. Coba lihat. Ada banyak orang di luar sana yang merasa tiba-tiba jadi bad mood, yang merasa tiba-tiba jadi panas kepalanya, panas hatinya ya, jantungnya berdetak-detak ya, berdebar-debar begitu ya. Ya kan, menjadi gabut, menjadi bete, menjadi menjadi lemot sekali, telat mikir, telat mengambil keputusan dan seterusnya ya. Atau bahkan tiba-tiba pingsan. Mungkin baterai kita itu lagi low, lagi drop gitu. Makanya setiap hari juga butuh dicas gitu. Ini yang menarik guys gitu. Nah, saya seringkali pokoknya merenungkan dan menganalisis, ada banyak orang yang masih belum menyadari bahwa diri sendiri ini juga sangat penting untuk terus dicas, untuk menjaga fungsi-fungsi dalam seluruh kehidupan kita itu berjalan normal gitu. Normal, optimal, atau bahkan kalau perlu maksimal gitu. Nah, Anda coba mulai berpikir sekarang, kenapa ada orang sukses, kenapa ada orang gagal, kenapa ada yang pemberani, kenapa ada yang penakut, kenapa ada yang mental baja, kenapa ada yang mental tempe, kenapa ada yang gesit,
aktif, progresif, kenapa ada yang lemot, lelet gitu ya, ada yang culun, ada yang, ini soal energi guys gitu ya, ini soal power, soal daya gitu ya. Kalau dayanya, baterainya full, ya insya Allah setiap orang akan menjadi aktif gitu, akan menjadi sukses, akan menjadi bahagia, akan menjadi happy, akan mudah tersenyum, kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau pertanyaannya adalah, sudahkah Anda ngecas diri sendiri hari ini? Sudah belum? Alhamdulillah saya sudah gitu. Nah, oke. Barangkali Anda banyak di antara Anda yang masih bingung bagaimana ngecas diri sendiri itu. Nah, kalau itu masalahnya, ya mari kita urai gitu. Sebenarnya manusia ini siapa? Diri Anda dan saya ini siapa gitu. Sehingga Anda jadi ngerti ngecas nanti seperti apa gitu. Nah, saya juga pengen mendisklaimer dulu ya untuk seluruh konten-konten saya di channel Charger Kehidupan ini. Saya bukan ilmuwan, saya bukan saintis, saya bukan praktisi akademisi, saya bukan paranormal, saya bukan ahli spiritual, ahli supranatural dan seterusnya. Saya hanyalah seorang pembelajar kehidupan. Tolong saya ulangi ya, tolong diperhatikan ini. Saya hanyalah seorang pembelajar kehidupan yang betul-betul mengevaluasi seluruh perjalanan panjang kehidupan saya hingga puluhan tahun begitu, hingga saya sampai pada satu kesimpulan bahwa oh harusnya seperti ini, kira-kira seperti itu. Makanya saya beranikan diri untuk membangun channel Charger Kehidupan ini. Saya ingin membagikan energi kehidupan, daya, power kehidupan itu kepada Anda semua, gitu ya kira-kira ya. Nah, baiklah, untuk menjawab pertanyaan tadi ya, sudahkah Anda ngecas diri sendiri hari ini? Ya mari kita lihat sekarang ya. Back to yourself, ya kan? Kembali ke diri Anda sendiri gitu. Yuk kita lihat yuk. Dalam konteks pembelajaran, ini hanya untuk mempermudah supaya kita bisa memahami saja. Manusia ini, diri kita ini terdiri dari tubuh, ruh, dan jiwa ya. Jasad, ruh, dan jiwa. Saya ulangi ya. Kita itu ada 3 aspek penting gitu ya. Tubuh, ruh, dan jiwa. Ini untuk pembelajarannya, untuk media pembelajaran saya. Meskipun kenapa pada prakteknya ini sangat sulit dipisahkan, karena memang sangat simultan dan melarut dan betul-betul menyatu gitu. Makanya orang bilang ini adalah Tritunggal Esa gitu. 3 dalam kesatuan yang memang tidak bisa dipisahkan gitu. Makanya begitu pisah salah satu pasti mati, yang terjadi mati gitu ya. Dunia tubuh tanpa roh itu mati, kan Anda tahu ya. Nah, oke, sekarang mari kita kupas sedikit satu-satu ya. Ada tubuh, ada ruh, dan jiwa. Kalau soal ngecas tubuh, wah udah banyak yang jago ya. Makan yang sehat, kasih nutrisi yang cukup, 4 sehat 5 sempurna. Dari kita SD kita sudah kenal itu ya. Kemudian atur pola makan, atur pola tidur ya kan, atur pola kerja, bersosial yang benar gitu ya. Termasuk, mohon maaf, ini yang sangat penting saya mesti tekankan, jangan lupa minum air putih ya. Cukupkan air putih, berapa liter tuh ya, 2 liter, 4 liter terserah Anda, tapi harus cukup. Karena sebagian terbesar tubuh kita adalah berisi air. Ini yang paling penting soal bagaimana ngecas tubuh ya. Dan saya pikir setiap kita mengerti itu ya, mengerti bagaimana ngecas tubuh supaya tetap bertenaga lah, katakanlah gitu. Nah, persoalannya adalah dalam soal ruh dan jiwa tadi gitu. Ini orang mulai confuse nih guys. Padahal Anda dan saya itu dari SD mungkin ya, SD kelas 5, 6 atau SMP gitu, Anda pasti pernah dengar ini gitu. Mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Atau kalau kita balik, karena memang ini simultan, sinergis begitu ya. Di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat. Kira-kira kan seperti itu. Artinya saling mempengaruhi, kompatibel ya, saling melengkapi. Kira-kira seperti itu guys ya. Nah, sekarang Anda muncul masalah, bagaimana dengan memberikan makanan atau input kepada jiwa. Nah, itu dia tuh ya. Nah, tadi saya ulangi ya, untuk terus direview, kita ini ada tubuh, ruh, dan jiwa. Nah, ruh itu sesuatu yang intangible dan invisible, memang tidak bisa dilihat dan tidak bisa disentuh, dirasain oleh panca indera ya. Makanya dalam konteks pembelajaran psikologi misalnya ya, itu ruh itu dia bukan diabaikan, tetapi dimaknai dalam konteks 2 wujud, yaitu logika dan perasaan, atau pikiran dan perasaan gitu ya. Artinya kalau kita bicara tentang ruh, ya kita menyentuh dari sisi pembelajaran ya, yang terukur gitu ya, ada parameter tentu soal logika, pikiran-pikiran, dan perasaan-perasaan. Tetapi apakah ruh adalah
pikiran dan perasaan itu? Tentu saja tidak, kalau Anda dan saya adalah orang-orang beragama. Ruh ya ruh gitu, tapi mengejawanta dalam dua aspek yang bisa kita pelajari secara manusiawi tadi, yaitu pikiran-pikiran dan perasaan gitu ya. Nah, kalau saya sebagai pembelajar kehidupan lebih memaknai bahwa ruh, spirit kita, batin kita itu adalah dudukan atau media dari dua aspek tadi, yaitu pikiran dan perasaan. Artinya apa? Memang pikiran dan perasaan kita itu melarut gitu ya dalam ruh tadi gitu loh. Nah, nanti saya akan jelaskan semua. Jadi ketiga aspek ini, tubuh, ruh, dan jiwa ini saling terpengaruh gitu guys, karena tidak bisa dipisahkan, sejatinya seperti itu ya. Oke, tadi soal ngecas tubuh Anda paham lah ya, makan dan seterusnya, tidur yang sehat dan seterusnya ya, sampai soal air putih. Nah, sekarang soal jiwa ini menarik nih guys ya. Ini soal jiwa ya. Kalau jiwa ada soal logika atau pikiran-pikiran dan perasaan. Nah, ini juga butuh dikelola, di manage gitu, dikasih input gitu ya, supaya tetap bertumbuh dan berkembang gitu ya, supaya tidak mati. Kan Anda dan saya pasti pernah mendengar ya, itu manusia cuma sepertinya kok kayak tinggal seonggok daging tak bertulang gitu. Kenapa? Mungkin Anda melihat bahwa orang ini nggak ada semangatnya, nggak ada spiritnya, nggak ada gregetnya gitu, nggak ada wah gitu ya. Sampai kalau orang tua dulu sering nyeletukin gitu, oh orang kok gitu amat gitu ya, jalan kok kelemar-kelemar gitu, nginjek cecek aja ndak mati, karena memang tidak terlihat energinya itu guys ya, kira-kira seperti itu. Jadi bagaimana memberi makan jiwa yang adalah ngecas tadi gitu, ini banyak orang bertanya itu gitu. Nah, bagaimana? Oke, sebelum saya masuk ke jiwa, kalau Anda sadar bahwa yang terpenting dalam hidup kita, dalam diri kita adalah ruh, saya sih berpikir bahwa yang terpenting memang ruh gitu. Kenapa? Karena ruh ini adalah, kalau Anda dan saya adalah orang beragama, ruh yang saya berada dalam diri saya itu adalah ruh ilahi, spirit ilahi gitu ya. Saya menyadari, saya memahami ada penciptaan manusia, dan ketika menciptakan manusia, Allah itu menghembuskan, Tuhan itu menghembuskan napas kehidupan, dihembuskan. Artinya apa? Di dalam diri kita memang ada spirit ilahi guys, ada ruh Tuhan itu gitu. Maka seringkali ya ada banyak orang yang bertanya, Tuhan di mana? Tuhan sekarang di mana? Yuk kita ke sana. Kenapa? Karena orang belum sampai pada kesadaran diri sejatinya gitu. Karena di dalam diri kita ini memang ada ruh Tuhan, ada spirit ilahiyah, ada ruh Allah itu gitu, dihembuskan napas hidup gitu ya. Nah, itulah sebabnya nanti dalam kesemestaan alam ya, kesadaran kesemestaan, saya akan bahas panjang lebar ya. Kepada kita ini, karena ada spirit ilahi, bagian dari spirit ilahi, kepada kita diberikan free will ya, kehendak bebas gitu. Anda bebas mau ngapain aja kok, kata Tuhan, karena ya ada spirit ilahi, ada energi yang luar biasa besar di dalam diri Anda. Dan karena itulah banyak orang juga menjadi salah kaprah. Banyak orang yang merasa pintar, merasa punya, merasa bisa, merasa akhirnya bahkan merasa lebih benar menentukan jalan hidupnya daripada Tuhan sang pemberi hidup tadi gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Anda bisa lihat kiri kanan depan belakang, samping kanan samping kiri dan seterusnya. Banyak orang merasa dalam tanda bermasalah sebenarnya ya gitu loh. Oke, saya kembali kepada ruh ya. Jika Anda dan saya percaya ada spirit ilahi dalam diri Anda, maka charger yang terpenting untuk Anda ya charger ilahi. Bagaimana itu? Mengkoneksikan ruh Anda, spirit Anda, batin Anda kepada Tuhan sang pemberi tadi, yang Anda percaya sebagai yang maha kuasa, maha besar, yang Rahman dan yang Rohim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, dan seterusnya. Koneksikan spirit Anda itu gitu guys. Saya sebenarnya pengen ini saya kulik sebentar gitu, bahwa saya memahami diri saya sekarang ini bukan lagi makhluk dunia yang fana, yang ya Anda paham lah ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun misalnya. Ya memang badan kita akan kembali menjadi tanah gitu. Nah, yang akan kembali kepada sang kali ilahi Robi, Tuhan pencipta saya, ya spirit saya, ruh saya. Dan saya pikir Anda juga pasti memahami itu, bukan? Jadi ruh itulah yang akan berada dalam keabadian, sementara semua yang ada di dunia ini ya memang akan kita tinggalkan dan tidak berarti apa-apa pada saatnya gitu loh ya. Nah, jadi kalau Anda dan saya sudah sampai pada kesadaran, astagfirullahaladzim, ada spirit ilahi rupanya, ada ruh Allah itu di dalam saya, ya sudah, charger pertama yang Anda harus lakukan, ngecas pertama adalah ya koneksikan diri Anda dengan Tuhan Anda itu gitu loh ya. Tapi tolong dicatat, ada banyak sekarang ini guys, just
info for you ya. Ini sekedar info. Pembelajaran, peradaban, ilmu pengetahuan dan teknologi sudah berkembang begitu majunya gitu ya. Jadi bahwa Anda dan saya bisa belajar dari mana saja lah, bagaimana mengkoneksikan diri dengan Tuhan yang Anda percaya. Tetapi tolong dicatat gitu ya, Tuhan itu segala sesuatu yang maha gitu. Jadi saya kadang agak prihatin ketika discuss dengan seseorang atau beberapa orang gitu. Kita sebenarnya cerita tentang Tuhan, tapi mereka langsung bilang nggak mungkin. Apa yang nggak mungkin buat Tuhan gitu? Nggak bisa. Kok bisa nggak bisa? Gitu loh ya. Jadi maksud saya gini, ternyata dalam pembelajaran spiritual misalnya, ternyata ada Tuhan yang benar dan ada Tuhan yang diciptakan oleh manusia. Kadang saking pinternya manusia, dia menciptakan Tuhan-Tuhan seperti persepsinya dia gitu. Nah ini yang barangkali keliru guys. Kalau Anda ingin melihat Tuhan yang sesungguhnya, Tuhan itu pasti dalam soal keheningan lah ya. Tuhan adalah soal mengkoneksikan diri dengan Tuhan, pencipta Anda. Pasti Anda harus masuk ke keheningan diri. Tidak ada cara lain gitu. Dan ini bukan saya mengajari Anda, sama sekali tidak. Kalau Anda adalah orang beragama, ya, cobalah. Saya suka dengan gaya ini ya, dengan apa namanya, tipe ini ya, ATM. Amati, tiru dan modifikasi gitu. Ya, agama seharusnya menjadi salah satu loh ya, cara atau jalan untuk bisa menghantar setiap orang itu menjadi level spiritual tertentu memang. Makanya di setiap agama ada yang disebut orang-orang suci. Nabi kah, Rasul kah, ya, ada orang-orang suci itu. Dan perhatikan bagaimana mereka bisa menjadi begitu spiritual dan begitu melekat, dekat kepada Tuhan Sang Penciptanya. Ya karena sering hening, gitu ya. Saya kasih contoh, misalnya ketika ini di Muslim ya, Rasul Nabi besar Muhammad SAW itu menerima wahyu pertama Quran juga di Gua Hira dan sendirian, gitu ya, dalam suasana hening. Ya kalau Anda yang Kristen misalnya, Yesus ya, itu harus berpuasa 40 hari lamanya dan sendirian gitu ya. Makanya mereka betul-betul melekat gitu ya kepada Tuhan yang maha tadi, yang serba maha itu loh guys gitu. Makanya saya suka sekali dengan menyampaikan kepada Anda dan saya, mengingatkanlah yang benar gitu, yang tepat begitu ya, bahwa Tuhan itu memang tiada yang setara dengan Dia gitu ya. Tidak pernah akan bisa kita pikirkan, tidak pernah kita bisa hipotesis, tidak pernah bisa kita berdebatkan gitu. Buat saya tidak bisa gitu. Saya pernah sekolah dan saya seringkali dianggap orang bisa berargumen gitu. Tetapi ketika ada yang mengundang saya untuk katakanlah menjadi juru debat soal apa Tuhan, no. Buat saya itu lucu gitu. Karena buat saya Tuhan itu tiada yang setara lah. Gitu. Jadi kalau Anda masih berpikir Tuhan begini begitu, itu pasti bukan Tuhan yang sebenarnya. Itu Tuhan dalam persepsi Anda. Nah, ini saya ingatkan, ya. Tuhan itu sungguh-sungguh suci, guys, ya. Tuhan tidak akan pernah bisa didekati dengan pikiran, apalagi dengan tubuh yang, ya maaf, makanya saya suka sekali lagi filosofi prinsip-prinsip Islam ketika kita mau sholat. Ya memang kita mesti wudhu, mensucikan diri, ini penting gitu. Nah, seringkali itu hanya menjadi ritual badaniah tubuh saja. Sementara ya kita memang wudhu, tapi pikiran kita belum bersih, ya. Logika, perasaan kita belum bersih, mungkin lagi emosi, mungkin apa? No. Ini juga pasti kurang benar gitu guys ya. Nah, jadi charger pertama yang Anda harus cari untuk menjadi orang yang normal dan optimal tentu adalah koneksikan cas diri Anda langsung kepada Tuhan Sang Pemberi itu. Apa yang tidak akan dikasih sama Tuhan? Semua dikasih kok guys, gitu loh ya. Anda dan saya itu diciptakan sebagai makhluk hidup derajatnya paling tinggi. Semua dikasih. Sampai kehendak bebas pun kita dikasih, guys. Anda bisa bayangkan. Makanya, yuk, saya ingin merangsang Anda semua untuk berpikir, yuk. Kalau Anda barangkali sering dianggap tidak bisa bersyukur, syukurilah. Gitu ya. Saya bicara hal yang kecil-kecil. Bayangkan kalau sama Tuhan ditagih napas Anda itu, satu kali tarikan napas itu 5 perak saja. Hitung berapa ratus ribu Anda harus bayar setiap hari. Kalau jantung Anda ini diminta sewa sama Tuhan gitu, hitung berapa harus disewa setiap hari dan berapa belas tahun, berapa puluh tahun Anda sudah hidup. Yuk kita bersyukur, yuk koneksikan. Oke, charger pertama adalah koneksikan diri Anda kepada Tuhan yang Anda percayai. Itu ruh, ya kan? Makanya perhatikan baik-baik. Kalau Anda bertanya gitu, kebiasaan apa yang mereka, orang-orang katakanlah konglomerat atau pebisnis hebat dunia ya, orang-orang hebat itu yang punya grup, yang punya penghasilan sampai triliunan itu, apa yang mereka biasain? Berhening guys. Mengheningkan diri, maksudnya mendiamkan diri. Makanya saya suka nasihat tua kuno ini ya, sebab dalam tinggal tenang terletak kekuatanmu.
Kenapa? Karena pada saat Anda tenang tadi itulah, ya aliran ruh Allah itu, spirit ilahi itu justru akan turun kepada Anda, bukan di tempat keramaian, gitu ya. Ini bukan kata saya loh. Anda catat, Anda cari sendiri ya di apa namanya? Pustaka-pustaka atau literatur. Ini memang seperti itu, guys, ya. Allah adalah soal keheningan. Semakin hening Anda, semakin Anda melekat kepada Tuhan yang luar biasa itu. Gitu ya, guys ya. Nah, nanti di bagian lain saya akan bicara panjang lebar soal itu. Tapi sekarang saya mau bicara soal jiwa deh ya, tentang logika dan pikiran dan perasaan gitu. Bagaimana cara ngecasnya? Ini juga menarik nih. Kalau Anda dan saya adalah orang juga beragama, yuk mari kita pelan-pelan ya, guys ya. Ketika Anda dilahirkan ke dunia, siapa sih yang sudah tahu gitu? Oh, ini dunia, oh saya mesti gini, oh nggak ada yang tahu sama sekali, guys. Ya, bahkan kita diajarin semua loh dari kecil, dari ketika lahir ceprot gitu ya. Itu cara genggam tangan, cara gerakin tangan ya, kemudian cara ngedipin mata, cara senyum, kemudian cara ngomong. Kita memang nggak tahu apa-apa, guys. Tidak tahu apa-apa kita, ya. Tapi jangan lupa, ini terutama kepada Anda yang muslim, jangan lupa loh ya. Pas 4 bulan kita di dalam rahim ibu kita, sebenarnya kita sudah ada perjanjian spirit dengan Allah, dengan Tuhan itu gitu. Perjanjian spiritual apa? Ya soal kehidupan yang harus kita jalanin. Akhirnya tertulis di Lauhul Mahfuz gitu ya, bahwa oh nanti kamu umur sekian sekolah ini, kamu ini nanti sekolah ini, kamu akan bekerja ini, nanti kamu akan mengalami ini, kamu akan ditinggalkan suami Anda, kamu akan ditinggalkan oleh istri kamu, dan seterusnya. Itu semua sudah ada perjanjian, dan kemudian ditanyalah kepada kita, sanggup nggak? Kalau nggak sanggup ya mohon maaf. Ya kan, Anda nggak usah ketemu saya, Anda juga tahu ada banyak janin yang meninggal di dalam kandungan, bukan? Atau bahkan ketika dilahirkan juga meninggal. Artinya ketika kita bilang, ketika Tuhan bertanya gitu, mau sanggup nggak? Sanggup Tuhan, ya sudah lahir, jadi besar, kita bersekolah, kita mulai belajar, lalu bekerja, lalu bersosial. Nah persoalannya adalah banyak di antara kita, dan memang lebih banyak orang yang akhirnya lupa gitu. Ya iyalah, perjanjian spirit yang kita waktu itu 4 bulan di dalam janin kan tentu belum berpikir, otak kita belum bekerja optimal, bukan? Ya pasti banyak yang lupa gitu. Nah itu sebabnya Anda mungkin kalau sekarang ini terkaget-kaget dengan apa ya, satu gelombang dahsyat soal apa yang namanya kebangkitan spiritual. Itu luar biasa loh, guys ya. Ada gerakan-gerakan kebangkitan spiritual yang membuat orang harus menyelam lebih dalam ke dalam dirinya gitu, untuk tahu siapa gue sebenarnya gitu, dan kenapa gue dilahirkan di dunia ini, dan untuk apa, dan tujuan gue kemana. Itu luar biasa, guys. Coba kalau Anda ikutin pembelajarannya di Google, di YouTube, di TikTok, di mana-mana. Gelombang kebangkitan spiritual itu luar biasa, untuk kita semua bisa menyadari bahwa ada spirit ilahi, dan bahwa ada logika, ada pikiran dan perasaan yang harus kita kelola. Gitu loh, guys ya. Kenapa? Supaya kita mengingat perjanjian tadi sebenarnya. Coba perhatikan baik-baik filosofinya ya. Anda mulai belajar dari kecil, belajar terus. Makanya agama bilang, menasihatkan belajar dia sejak dari ayunan hingga menuju liang lahat tadi loh. Artinya apa? Sepanjang kehidupan kita memang belajar. Untuk apa? Untuk terus mengingat perjanjian kita yang 4 bulan tadi di dalam janin tadi loh. Ingat gitu, yang ingat. Jadi apapun yang terjadi, kalau Anda dan saya orang beriman dan tawakal gitu, makanya ya nggak ada kita maaf caci maki atau keluhan atau enggak, astagfirullahaladzim, ya langsung istighfar saja gitu. Mungkin saya melupakan sesuatu sehingga Tuhan izinkan, Allah izinkan saya bangkrut, Allah izinkan istri saya selingkuh, Allah izinkan suami saya direbut pelakor, ya kan, dan seterusnya. Itu kalau orang beriman dan tawakal gitu. Barangkali kita memang melupakan sesuatu, guys, gitu loh ya. Makanya orang-orang beriman dan bertawakal itu, kalau saya menyebutnya si orang-orang spiritual, itu tidak lagi terpengaruh oleh goncangan-goncangan dunia, guys. Karena orang spiritual itu sudah berpikir bahwa ya memang dunia pasti kita tinggalkan kok. Raga ini, fisik ini, hal-hal materi yang kita punya, jabatan, pangkat, pikiran dan perasaan kita, semua akan kita tinggalkan, guys. Yang akan kembali kepada sang Khalik Ilahi Robi, ya memang spirit kita, ruh kita, bukan? Gitu loh ya. Nah, sekarang kita nyambung soal belajar tadi. Artinya apa? Ya, semua orang spiritual menyadari bahwa ya sangat penting bagi kita untuk belajar setiap hari. Belajar itu apa sih? Ya cari ilmu. Wih, Anda langsung komplain ya, protes gitu. Pak, ilmu itu ya SMP, SD, sekolah dulu Pak, ada biologi, fisika, matematika. Sekarang udah pusing Pak, kimia segala macam, bikin pusing aja, bikin botak Pak. Bukan itu, guys. Saya ingin kita masuk ke dalam aras pemahaman yang lebih dewasa gitulah ya. Maksudnya
ketika saya bicara tentang ilmu, yang dimaksud adalah semua informasi yang bisa mempengaruhi otak kita untuk dikelola gitu, diproses gitu, dan sehingga Anda bisa menyimpulkan sesuatu. Oh, ini ternyata kurang baik. Oh, ini ternyata baik. Oh, ini ternyata putih. Oh, ini ternyata hitam. Oh, ini ternyata abu-abu, dan seterusnya. Ilmu adalah setiap informasi yang masuk ke dalam otak Anda kemudian diproses oleh sel-sel otak ya. Jangan lupa sel otak itu terdiri dari miliaran sel gitu, yang semuanya mengandung neuron, mengandung listrik, dan berproses gitu. Semakin Anda banyak masukkan informasi, itu gerakan neurotransmitternya semakin bagus, guys. Makanya ketika gerakan neurotransmitter seseorang normal gitu, nah normalnya adalah 268 mil per jam. Bayangkan gerakan antar sel itu ya, pertukaran informasi di dalam sel-sel otak kita itu, atau setara dengan 430 km per jam. Anda bisa bayangkan, itu normal ya. Kalau informasi masuk, stimulus-stimulus rangsang dari luar itu masuk gitu. Tetapi semakin tidak kita berikan input, ya akan semakin lemot, guys. Itu dia, gitu loh. Makanya agama nggak pernah salah. Tuhan menasihatkan kita, Nabi, Rasul nggak pernah salah. Ya belajarlah gitu. Makanya nasihat yang paling kuno jadul itu, kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina misalnya gitu ya. Atau belajar tiada akhir, belajar dari sejak ayunan hingga ke menuju liang lahat ya. Atau jika Anda muslim misalnya, saya ingatkan pesan Imam Syafi'i ini, menurut saya ini pesan yang menohok ya. Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, kata Imam Syafi'i ya, maka kamu harus sanggup menahan derita karena kebodohan. Itu loh guys ya. Artinya apa? Ya ketika Anda menjadi orang yang belajar dan punya ilmu, Anda cerdas gitu. Oke, nanti komplain lagi Anda. Pak, ini channel apa nih, ngomongin IQ, ngomongin cerdas, IPK lah, ijazah. No. Saya nggak mau bicara itu. Artinya ketika Anda banyak ilmu, Anda itu cerdas. Yang dimaksud cerdas, saya nggak bicara IPK, nggak bicara ijazah, Anda sekolah apa, enggak. Tapi Anda selalu tepat memutuskan, mengambil keputusan dalam setiap situasi dan peristiwa. Itu yang dimaksud gitu. Jadi bukan hanya, nanti saya bahas lain kesempatan ya. Jadi yang dimaksud cerdas adalah Anda selalu tepat menempatkan diri pada porsinya. Itu yang dimaksud ya. Saya kembali kepada pesan Imam Syafi'i tadi ya. Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan derita karena kebodohan. Ini bedanya orang cerdas dan orang bodoh, guys. Ya, saya agak sulit menjelaskan orang bodoh, tapi saya ada satu pepatah untuk Anda semua, bagai katak dalam tempurung. Anda bisa paham, katak dalam tempurung. Apa yang dia tahu? Nggak ada yang tahu, guys. Yang ada hanya gelap. Very darkness life. Anda bisa bayangkan, ya, dark. Everything is dark. Segala sesuatu memang gelap. Dia nggak ngerti. Anda mau cerita tentang lampu kristal, lampu listrik, Anda cerita tentang panorama indah, dia nggak ngerti, guys. Yang dia tahu hanya gelap. Katak dalam tempurung. Dan Anda dan saya bisa membayangkan apa yang terjadi gitu. Ya, dia nggak ngerti apa-apa, gitu loh. Ya kan? Makanya ya ada banyak orang yang merasa hidupnya, aduh kok masalah terus, oh kok berantakan terus, jeduk sana jeduk sini ya, gubrak sana gubrak sini misalnya seperti itu. Yuk guys, saya hanya mengingatkan Anda dan saya, mungkin kita butuh belajar lebih banyak gitu. Ada banyak ilmu gitu ya. Jangan sampai menjadi katak dalam tempurung yang segala sesuatu nggak tahu gitu. Ini menyedihkan, apalagi sekarang saya ingatin Anda, gadget, smartphone, iPhone, laptop yang Anda pegang itu semua pakai internet, dan internet itu membuat dunia tanpa batas gitu. Apa yang Anda nggak bisa pelajari di sana, semua terbuka guys, gitu loh. Ya, ini hanya soal mau atau tidak mau saja, gitu loh guys ya. Jadi saya kembali, kalau kita cerdas, hidup kita insya Allah akan lebih mudah gitu ya. Orangnya berani, agresif, aktif gitu ya, progresif, gitu-gitulah ya. Mau berjuang dan seterusnya gitu. Sebaiknya orang-orang bodoh yang tidak berilmu tadi pasti takut, minder, ya kan, lemes, letoy, lelet, pasif dan seterusnya gitu. Nah makanya sebenarnya yang menentukan apakah kita sukses atau tidak, ya kita diri kita sendiri, bukan orang lain. Ya, mau sehebat apapun Anda diberikan pekerjaan katakanlah dengan gaji sekian, posisi sekian, tapi kalau Andanya lemot, Anda nggak akan dipakai guys. Betul atau betul? Ya pasti betul. Gitulah ya. Misalnya peluang kesempatan untuk menjadi pebisnis hebat katakanlah Tuhan kasih, tapi kalau Andanya lemes, lemot, letoy gitu ya, takut, nggak punya mentalnya tempe, ya nggak akan dikasih sama Allah. Betul apa betul? Betul ya. Jadi intinya adalah yuk kita ngecas diri dengan cara apa? Belajar ya, belajar, learn, sisa, belajar, terus belajar
gitu loh. Ya kan? Cari ilmu. Kenapa? Ya kan? Nah, sekali lagi ya, saya ingin tekankan ini. Ilmu adalah nur. Ilmu itu cahaya, guys. Cahaya untuk apa? Menerangi kegelapan. Kalau dunia ini gelap, Anda bisa bayangkan, Anda keluar dari rahim ibu Anda dilahirkan. Anda keluar dari kegelapan, gelap ini. Jangan sampai Anda ketika sudah berada di dunia yang terbuka, yang semua terbuka, Anda masih gelap juga gitu. Itu maksudnya, makanya Anda harus belajar. Makanya ada nasihat tua. Buku adalah jendela dunia. Jadi kalau Anda mau melihat dunia, ya bacalah gitu. Nah, kalau Anda muslim, ikro, baca semua supaya Anda mengerti gitu loh, guys. Ya. Itu intinya. Jadi semakin saya kembali ke nasihat tua tadi ya. Ilmu adalah cahaya, ilmu adalah nur. Cahaya untuk apa? Menerangi kegelapan. Kegelapan, di mana-mana ada kegelapan di dunia ini, guys, ya. Ilmu adalah cahaya. Cahaya untuk menerangi kegelapan. Supaya apa? Anda mengerti jalan. Jalan kemana? Jalan ke arah kebaikan. Itu maksudnya. Karena kalau ketika kita bicara tentang agama, tujuan akhirnya pasti surga, bukan? Itu maksudnya. Jadi ketika Anda mulai berilmu, oh ternyata gue ini spiritual, ternyata kita manusia ini spiritual, seharusnya gitu. Ya kita nggak perlu lagi menunggu, ntarlah gue di akhiratnya aja masuk surga. Enggak, guys. Kenapa nggak sejak dari kita hidup kita persiapan itu dan kita surgakan hidup kita gitu? Kenapa tidak bisa? Bisa. Karena ada kesejatian diri yang adalah spirit ilahi tadi gitu loh. Ada banyak orang yang, oh bapak itu terlalu no. Guys, saya bukanlah penemu dari semua apa yang saya katakan. Jadi kalau Anda merasa ada berbenturan dengan persepsi dan paradigma Anda tinggal klik Google kok. Anda tinggal klik YouTube. Sesimpel itu gitu. Ya. Tapi bahwa kita beda pendapat boleh-boleh juga gitu. Yang saya maksud pisang, ternyata Anda menyebutnya banana gitu, boleh ya. Misalnya yang saya menyebut hair, Anda menyebutnya rambut. Ya boleh-boleh saja beda pendapat, guys ya. Sah-sah saja. Toh seluruh apa yang ada di dunia ini memang nisbi. Nah, ini penting juga untuk Anda pahami ya. Semua aspek dalam dunia ini memang nisbi, guys. Ada dualisme gitu. Ada tinggi rendah, panjang pendek, ya kan, gemuk kurus, panas dingin, dan seterusnya, laki perempuan. Semua dualisme, guys. Nisbi gitu. Artinya apa? Relatif gitu loh, guys. Memang tidak ada kebenaran mutlak. Siapa yang mutlak? Just only one. Is God. Dia adalah Tuhan. Gitu loh. Jadi kalau kita memang manusia beda pendapat, beda pandangan, beda keilmuan, itu hal yang manusiawi menurut saya. Dan memang tidak bisa dipaksakan. Gitu loh ya. Itu juga qadarullah itu. Itu memang takdir Tuhan seperti itu gitu. Makanya keanekaragaman ini ya mari kita maknai, termasuk keanekaragaman dan kekayaan khasanah keilmuan tadi loh, guys. Itu ya. Jadi saya ingatin. Jadi kalau Anda pengen ngecas, itu ada 3 tadi, tubuh, ruh, dan jiwa ya. Tubuh Anda paham. Ruh ya koneksikan dengan Tuhan sang pencipta Anda. Ya misalnya ketika Anda muslim ya setelah tahajud, perhatikan baik-baik nih, tahajud atau ya biasa selepas sholat lah, apapun, misalnya maghrib, oh bagus lah untuk berdoa, untuk mungkin berzikir, bersolawat, katakanlah bermuhasabah misalnya seperti itu. Atau yang mungkin lebih pas setelah sholat tahajud gitu ya, heningkan diri, nikmati alam semesta, nikmati napas Anda, aliran napas Anda, denyut nadi Anda, dan seterusnya gitu ya. Mungkin Anda yang Nasrani misalnya dengan saat teduh ya kan, nikmati kebersamaan dengan Tuhan, itu luar biasa, itu chargernya seperti itu. Kemudian bagaimana dengan jiwa? Tidak ada kata lain, guys. Memang Anda harus banyak belajar, banyak berilmu gitu. Nah, sekali lagi saya nggak ingin bicara soal ilmu sekolah, soal apa, enggak. Saya kasih contoh lah ya. Kalau Anda mama muda gitu yang anaknya 2, umur Anda 35 tahun, Anda pasti akan happy kalau bisa ternyata bikin cah kangkung yang enak itu seperti ini. Anda pasti sudah happy. Hidup Anda pasti sudah lebih mudah. Bikin donat yang disukai anak seperti ini, Anda pasti sudah suka lah itu. Tau nggak sih, gile banget. Di rumah gue itu banyak kecoa. Gue kasih ini ternyata hilang semua tuh. Anda punya ilmu tuh, Anda bisa berbagi dan Anda pasti udah happy banget tuh. Ilmu tuh sesimpel itulah, guys. Ya, gitu lah ya. Tahu nggak? Kemarin itu bini gue begini loh, guys. Ternyata gue bersikap begini. Dia jadi begini sama gue sekarang. Bagus loh, alhamdulillah. Itu ilmu. Nggak harus soal kimia. Tidak. Bukan soal matematika, bukan. Tapi ilmu adalah setiap informasi yang Anda inputkan terus ke dalam otak, kemudian Anda kelola, Anda diproses di sana sampai Anda muncul kesimpulan. Itu luar biasa. Itulah ilmu yang saya maksud gitu ya, guys ya. Nah, jadi channel ini saya desain sebagai pembelajaran life skill training gitu. Yang utamanya sebenarnya
Ya, dalam channel ini nanti akan banyak ya ilmu-ilmu, inspirasi, pengalaman, motivasi dan sebagainya. Tapi saya lebih mengkhususkan diri kepada saya ingin berbagi energi kepada Anda gitu. Energi ini yang paling penting. Nanti dalam kesadaran kesemestaan saya akan ceritakan lebih banyak tentang bagaimana kita bisa terus berenergi untuk mencapai kemajuan dan terus maju dan berkembang hingga sampai pada akhirnya kita tahu jalan kembali kepada Tuhan pencipta kita. Kira-kira seperti itu ya guys ya. Oke, itu yang saya sampaikan. Jadi kalau pertanyaan adalah, sudahkah Anda ngecas diri sendiri hari ini? Harusnya besok-besok Anda sudah harus bilang, yes, saya sudah gitu ya. Tadi malam saya sudah berhening 5 menit. Itu luar biasa guys. Anda tidak perlu mikirin apapun. Tuhan tidak pernah bisa didekatin dengan pikiran dan perasaan Anda memang. Karena Tuhan Maha Suci. Jangan pakai muatan seperti tronton gitu, muat tanah, muat koral, enggak usah. Ya Anda polos saja. Ya Allah, gue datang ke lu nih. Ya udah dengan bahasa-bahasa yang sederhana saja. Gitu ya. Itu ngecas ruh. Kemudian jiwa. Ya jiwa itu Anda harus banyak belajar. Gitu ya. Makanya saya seringkali diminta ya sebagai coach tamu gitu. Misalnya dalam training-training kepercayaan diri, public speaking gitu. Saya langsung bertanya gitu. Apa yang kamu tahu tentang ini, tentang itu, tentang. Guys, kepercayaan diri buat saya simpel gitu. Dan Anda pasti bisa buktikan ini gitu. Yang disebut orang percaya diri itu pasti tahu banyak guys. Pasti tahu banyak gitu. Gak ada orang percaya diri ketika ditanya sesuatu jawabannya pokoknya gini, pokoknya gitu. Wah, itu bukan percaya diri. Itu namanya keras. Keras yang tidak berdasar. Ini beda gitu ya. Kalau orang percaya diri itu memang otaknya isinya udah banyak gitu. Jadi dia mau apa saja nggak ada takutnya orang percaya diri itu, ya. Bukan soal apakah dia sakti apa enggak. Orang percaya diri itu tidak seperti itu. Jadi kalau Anda pengen juga belajar bagaimana public speaking, bagaimana membangun kepercayaan diri, bagaimana problem solving, bagaimana decision making, ya Anda harus banyak tahu lah gitu, ya. Kira-kira seperti itu ya. Anda jelas ya. Jadi kalau besok-besok ditanya, sudahkah Anda ngecas diri sendiri hari ini? Alhamdulillah saya sudah gitu ya. Saya berhening, saya berdoa sudah gitu ya. Saya baca sudah gitu. Ini penting loh guys ya. Saya kulik di bagian akhir ini. Orang-orang besar di dunia kehidupan hari ini ya, konglomerat dunia, orang-orang super kaya, Bill Gates, Elon Musk, Jack Ma, siapa lagi itu ya, Warren Buffett, segala macam itu ya. Orang-orang top lah ya, Anda bisa tahu semua itu. Tahukah Anda? Itu mendisiplinkan diri 15-30 menit setiap pagi. Dia membaca sebelum melakukan aktivitas apapun. Kenapa? Karena dia sadar jiwanya butuh dicas. Spiritnya, otaknya itu butuh tahu sesuatu gitu. Dan dikasih input itu dan luar biasa. Apa itu sulit? Tidak sulit guys. Anda boleh buktikan kalau kalimat saya ini keliru gitu. Anda biasakan saja. Seperti kebiasaan-kebiasaan orang super kaya itu gitu ya. Saya suka loh ini ya. Karena saya bukan sekali dua. Saya bergelut di dunia people development. Ya, people development, pengembangan orang lain puluhan tahun. Dan satu ketika saya ditelepon sama ex mahasiswa saya gitu, 15 tahun setelahnya gitu ditelepon. Sambil nangis-nangis dia cerita. Dia sudah haji waktu itu dan mereka bisa saya manggil Babe gitu. Terima kasih banyak Babe, waktu itu sempat saya mohon maaf ya Babe, saya pernah mendebat Babe dengan keras, menggebrak meja segala. Saya masih belum tahu itu guys, itu siapa gitu. Tiba-tiba saya ingat kejadian 15 tahun yang lalu di dalam satu kelas gitu. Saya ngajar ekonomi mikro dan kita diskusi. Tetapi karena faktor ketidaktahuan, akhirnya dia emosional dan keras gitu sampai gebrak meja. Dan buat saya itu tidak masalah. Saya sudah lupakan itu. Tetapi yang menarik adalah dia bilang begini. Ternyata apa yang Babe bilang itu adalah benar gitu. Saya punya kasus kemarin ini bulan kemarin gitu, dan alhamdulillah saya terapkan apa yang Babe bilang itu dan ternyata saya mendapatkan jalan keluar. Terima kasih ya Babe, saya betul-betul mohon maaf kepada Babe dan kepada Allah saya minta ampun. Luar biasa guys, ini luar biasa. Pembelajaran itu butuh waktu gitu. Seperti tadi saya bilang, kalau Anda bisa mendisiplinkan diri waktu Anda, nggak usah banyak-banyak lah ya, 10 menit sampai 30 menit sebelum Anda beraktivitas Anda membaca. Setahun yang akan datang Anda pasti akan jadi orang yang berbeda. Sesimpel itu guys gitu. Sesimpel itu, sesederhana itu kok ya. Ya banyak kita sebenarnya yang sudah paham tetapi tidak melakukan, tidak mengaplikasikannya dalam hidup. Dan akhirnya apa? Ya tidak ada perkembangan. Ya kan? Oke ya, jelas ya. Jadi sudahkah Anda ngecas diri sendiri hari ini? Alhamdulillah sudah, ya kan? Doa, hening, sudah, ya kan? Kemudian membaca, oh saya dapat informasi, ada berita ini, berita itu, oh iya ada ini, ada. Anda pasti akan hidup lebih nice gitu ya, lebih bernilai, valuable of life-nya itu dapat gitu guys ya, kira-kira jelas ya guys ya. Oke. Nah,
Untuk Anda semua yang merasa mendapat manfaat dari video saya, mendapat manfaat energi gitu ya, semangat, inspirasi dan seterusnya, silakan Anda klik subscribe ya. Jangan lupa klik lonceng notifikasinya, karena nanti setiap hari saya akan upload video dan Anda bisa langsung nikmati, Anda langsung bisa ngecas gitu, supaya Anda dapat energi untuk memacu kehidupan Anda hari ini, misalnya gitu, hari itu, misalnya gitu ya. Anda klik lonceng notifikasinya, lalu Anda klik like, kemudian ya kalau Anda merasa mendapatkan manfaat, Anda share juga video saya kepada kolega, teman, kerabat, saudara, siapapun yang Anda pikir juga harus mendapatkan manfaat yang sama seperti Anda gitu ya. Saya ulangi, silakan klik subscribe, kemudian klik lonceng notifikasinya, klik like, kemudian klik komen, isi komen yang positif, lalu share ke teman-teman dan kolega Anda. Jelas ya guys ya, gitu ya. Oke. Nah, nanti untuk Anda semua yang barangkali tertarik untuk diskusi, saya menyebutnya diskusi lah, nggak usah konsultasi ya, itu seperti sesuatu yang formal gitu, diskusi untuk problem solving. Siapapun Anda yang barangkali confused dengan persoalan yang sedang Anda hadapi, apapun itu, ekonomi, politik, hukum, percintaan, karir, keuangan, apapun yang Anda bingung, blunder untuk mengambil keputusan mana yang terbaik gitu, Anda boleh kontak saya ya, ada di bawah deskripsi, kontak saya aja, tetapi tetap dalam konteks yang dewasa gitu, yang andragogi, yang saya tidak melayani hal-hal yang tidak jelas ya, tidak jelas. Misalnya foto DP-nya Anda nggak tahu, itu saya nggak bisa layanin ya. Atau misalnya Anda nggak mau mengisi data pribadi Anda, saya nggak bisa layanin. Karena saya tidak terbiasa bergaul dengan makhluk astral. Saya harus bergaul dengan orang-orang yang jelas, nyata di dunia ini gitu ya. Kalau Anda bilang bermasalah, ya saya tentu akan bertanya, Anda siapa dan apa masalahnya gitu. Ya kalau Anda tidak bilang, ya saya tidak akan bahas gitu ya. Saya anggap Anda ya mungkin vampir, genderuwo, kuntilanak dan seterusnya. Jelas ya guys ya. Untuk Anda yang pengen berdiskusi ya, boleh kontak saya ya. Di bawah diskusi saya cantumkan nomor saya. Atau barangkali Anda yang tergerak, luar biasa energinya Bapak itu. Saya tergerak lah untuk berdonasi pengembangan channel ini gitu, mendukung Bapak itu. Itu luar biasa guys. Itu energi positif. Nanti di dalam kesemestaan alam, kesadaran kesemestaan alam, nanti juga saya akan bahas bagaimana energi donasi, sedekah, apapun Anda sebut itu ya, derma, ya kan? Itu sebenarnya adalah energi kebaikan, energi positif yang Anda tebarkan, Anda berikan kepada orang lain, dan itu seketika akan ditangkap oleh energi positif alam semesta loh guys. Bergulung-gulung, bergulung-gulung, berputar-putar, dan suatu saat kelak akan kembali kepada Anda dan atau anak cucu Anda dalam bentuk kebaikan berikutnya yang luar biasa. Itu baik gitu ya. Anda yang ingin juga berdonasi untuk pengembangan channel ini, silahkan klik kontak saya akan layani tentu dengan senang hati. Gitu kira-kira guys ya. Jelas ya. Sekali lagi untuk review, kalau Anda ditanya orang nanti suatu ketika, kalau Anda sudah aplikasikan, Anda bisa jawab, sudahkah Anda ngecas diri sendiri hari ini? Oh sudah, saya sudah doa, saya sudah hening, saya sudah tahajud, saya sudah saat teduh, saya sudah segala macam gitu, dan akhirnya saya juga sudah belajar, saya sudah banyak tahu, akhirnya saya mulai lebih berani dan percaya diri. Luar biasa ya guys ya, asiknya. Mari kita bikin hidup ini asik, karena memang Tuhan maunya hidup kita ini asik ya. Nggak ada Tuhan kasih kita misalnya hidup susah, hidup berantakan, hidup stres, untuk apa? Nggak ada guys ya. Nanti di bagian lain yang lebih tinggi saya akan cerita tentang apa itu misi jiwa, supaya Anda dan saya memahami bahwa Tuhan nggak pernah mengirimkan kita untuk susah, tidak ada. Tetapi kita merasa lebih bisa mengatur diri kita daripada Tuhan, makanya hidup kita jadi susah. Oke ya, nanti di lain kali saya akan bahas ini semua panjang lebar. Jelas ya. Jangan lupa klik subscribe, klik lonceng notifikasinya, komen-komen yang positif, kemudian share ke teman-teman dan kolega Anda. Jelas ya guys ya. Oke, terakhir dari saya, siapapun Anda, kapanpun, ketika Anda merasa sangat putus asa, ingatlah selalu, saya, Imron Wong, pernah mengatakan ini kepada Anda. Tak peduli sesulit, seburuk, sehancur apapun keadaannya, ingat, selalu ada harapan. Selalu ada pelangi di balik badai yang paling gelap sekalipun. Jadi, jangan pernah menyerah. Never give up. Teruslah melangkah, teruslah maju, dan sukses untuk Anda semua. Saya Imron Wong, terima kasih.